kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua orang. Tapi menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Halo semuanya, kami dari kelompok Smart Citizen ingin mengajak kalian membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup. Lingkungan itu penting banget bagi kehidupan kita. Kalau rusak, air jadi kotor, udara jadi tercemar, bahkan kesehatan kita bisa terganggu. Benar, makanya kita harus sadar bahwa menjaga lingkungan hidup bukan pilihan, tapi juga untuk tanggung jawab bersama. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa artinya lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga negara. Tapi jangan lupa di balik hak ada juga kewajiban untuk menjaganya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang segar, dan air yang layak. Itu semua termasuk bagian dari hak asasi manusia. Kalau hidup kita sehat, lingkungan kita juga lebih berkualitas. Kita bisa beraktivitas tanpa takut penyakit akibat polusi. Dan hak ini dijamin juga oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat 1. Jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan aturan agar lingkungan tetap bersih dan lestari. Tapi ingat teman-teman, pemerintahan tidak bisa bekerja sendiri. Kita sebagai warga harus ikut berperan aktif untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau tadi kita bahas tentang hak, sekarang kita bahas tentang kewajiban. Kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Contoh sederhana, jangan buang sampah sembarangan, hemat air, kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Di pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian, fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan lingkungan hidup. Jadi, jika kita lalai dan merusak lingkungan, berarti kita melanggar aturan sebagai warga negara. Kita tidak bisa cuma menuntut hak atas lingkungan yang bersih, sedangkan kita masih saja membuang sampah sembarangan. Kalau
kewajiban diabaikan, dampaknya bisa besar banget. Misalnya banjir karena sungai tersumbat sampah. Atau polusi udara karena terlalu banyak pembakaran dan kendaraan bermotor. Selain merusak alam, dampaknya juga ke manusia seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan juga krisis air bersih juga bisa terjadi. Makanya, menjaga lingkungan berarti juga menjaga kesehatan dan masa depan kita. Kita harus sadar perubahan kecil dari diri sendiri bisa berdampak untuk bumi. Jika kita lihat di wilayah Kota Batam yang dikenal sebagai kawasan industri dan pariwisata, masalah lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas industri, pembangunan, dan meningkatnya jumlah penduduk menimbulkan tantangan besar terhadap kebersihan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara maupun air. Untuk mengatur hal itu, pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah. Pertama, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini menegaskan bahwa setiap warga, perusahaan, maupun lembaga wajib menjaga kualitas lingkungan, melakukan pengelolaan limbah dan pelaporan jika terjadi pencemaran. Kedua, ada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dalam perda ini dijelaskan bahwa setiap orang wajib mengelola sampahnya dengan cara yang ramah lingkungan. Misalnya, dengan memilah antara sampah organik dan anorganik, serta ikut dalam kegiatan pengurangan sampah. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Aturan itu menekankan pentingnya pencegahan terhadap pencemaran air, udara, dan tanah, terutama di kawasan industri dan pesisir Batam yang rawan terkena dampak limbah. Dari aturan-aturan ini bisa disimpulkan bahwa warga Batam memiliki dua peran besar. Pertama, menuntut hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memperbaikinya. Contoh penerapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari di Batam antara lain tidak membuang sampah ke laut atau parit, ikut gotong royong membersihkan lingkungan, mendukung program pemerintah seperti Bank Sampah dan Kampung Iklim. Kampung Iklim Proklim adalah program nasional yang melibatkan masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di tingkat lokal, desa, kelurahan, atau RW, atau dusun. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim sambil menurunkan emisi gas rumah kaca, melaporkan jika ada pencemaran oleh pabrik atau tidak tertentu. Selain itu, masyarakat juga berhak ikut serta dalam penyusunan kebijakan lingkungan, misalnya melalui konsultasi publik atau kegiatan sosial yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Jika setiap warga Batam menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka kota ini tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga sehat, bersih, dan nyaman untuk generasi mendatang. Sekarang saatnya kita mulai ambil bagian dalam menjaga lingkungan, mulai dari langkah kecil seperti memilah sampah dan menanam pohon. Jangan tunggu orang lain duluan. Kalau semua bergerak, Indonesia jadi lebih bersih dan sehat. Menjaga lingkungan hidup adalah bukti cinta kita kepada tanah air sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kita wajib menjaga dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak demi kemakmuran bersama. Jalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara peduli terhadap lingkungan. Mulai dari diri sendiri dan
Bye-bye.